Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja hari ini ya, saya itu menyaksikan sebuah video, yaitu videonya Kiai Haji Bukhari Al-Arabi. Ya kenal, saya kenal. Kenal. Di dalam video itu, judulnya itu membongkar Kiai Yusuf yang sebenarnya. Ya meskipun dia sudah pernah menonton video yang serupa, hanya saja video tersebut itu disebarkan tidak di YouTube, tapi di grup-grup WA, ya di kelompok-kelompok beliau gitu kan. Langsung aja saksikan nih videonya ya. Zaman anak pesantren di Menes Pandeglang, anak sering main ke Labuan tuh, ke Cigondang, ke Pasar Labuan. Yang anak tahu, Yusuf Mubarok itu dulu namanya Yudi, ya kan? Dia bukan orang pesantren. Pesantren di mana dia ngajinya? Cuman dia ngikut wirid. Ya, Toriko apa namanya? Nah, karena apa kali dia pindah tuh ke Cinangka, Kabupaten Serang. Nah, di sanalah kemudian 20 tahun kemudian kaget ana. Dia mentahbiskan dirinya sebagai mursyid Toriko. Agak tahu dah tuh mursyid Toriko yang model bagaimana. Ya itu hak dia sih. Nah, yang alim itu bukan dia. Kalau dibandingin Ustadz Nurholis mah kagak ada tai-tainya dia ngaji kitab. Ya. Cuman dia memang begitu modelnya, ya. Numpang tenar. Yang pinter tuh menantunya Ustadz Abdul Aziz Alumi Al-Ahqaf Tarim Hadramaut, muridnya para habaib. Jadi tuh si Aziz, gue juga bingung apa dia justru backup mertuanya bukannya ngelurusin. Ya, Aziz itu kawin sama Ustadz sama Yusuf Mubarok, anaknya itu Duda, dulu pernah nikah sama anak guru ana. Ya, orang anak si Aziz lahirnya juga di Pinang di sini di rumah sakit dekat Geraha Raya, gue yang ngurusin. Ya, jadi tolong tuh ya, Ustadz Aziz lurusin itu mertuanya. Busek deh, bikin malu aja kalau ngomong man AAU. Ya udah gitu aja dah, mudah-mudahan dia sadar tuh Yusuf Mubarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta menanggapi tentang Yusuf Mubarok atau yang dikenal dengan Abah Yusuf. Jadi begini, zaman saya pesantren di Menes Pandeglang dekat dengan Labuan, saya tahu Yusuf Mubarok itu ya era-era tahun 90-an lah gitu. Yusuf Mubarok itu dulu namanya Yudi. Dia bukan orang yang punya latar belakang pesantren atau terkenal kealimannya ini dan itu. Tidak, dia orang biasa yang bergaul di pasar biasa. Cuma tiba-tiba dia punya kecenderungan ikut majelis zikir yang kemudian dia hijrah ke bilangan Cinangka. Dan itu sah-sah saja. Cuman lucunya bagi saya, ketika dia sering naik ke YouTube atau bikin konten-konten YouTube yang dari sisi narasi bicaranya juga ketahuan kualitas keilmuannya, kualitas bicaranya. Ya, kenapa ini saya ungkapkan? Karena saya mengkritik beliau juga yang suka mengkritik para habaib. Ya boleh-boleh saja mengkritik habaib, cuman asal dengan ilmu dan juga dengan akhlak dan etika yang baik. Sebenarnya orang di balik Yusuf Mubarok ini ada siapa sih? Saya tahu. Yusuf Mubarok ini punya menantu namanya Ustadz Abdul Aziz. Ustadz Abdul Aziz ini LC, lulusan Ahqaf Tarim Hadramaut. Ya, saya kenal betul dengan Ustadz Abdul Aziz. Kenapa? Karena sebelum Ustadz Abdul Aziz menikah dengan anaknya Yusuf Mubarok, Ustadz Abdul Aziz ini menantu kiai saya. Nah, kebetulan bercerai, kemudian menikah dengan anaknya Yusuf Mubarok, ya, alias Yudi ya. Bahkan saya yang ikut membantu mengurus ya kelahiran putranya Ustadz Abdul Aziz tuh, karena waktu itu dirujuk ke rumah sakit di Kota Tangerang. Jadi harapan saya Ustadz Abdul Aziz ikut berperan dalam mengarahkan mertuanya, ya tentu ke pembicaraan atau ke arah yang lebih baik. Karena bisa jadi dia ahli wirid, tapi belum tentu juga dia mengerti tentang pokok-pokok syariah dan lain sebagainya. Ya harapan saya seperti itu, biar semuanya membaik nih, bukan semakin membabi buta, kerata kritik. Kalau ada ini selalu bereaksi.
Kalau memang dia mursyid toriko, harusnya Yusuf Mubarak itu sibuknya wirid, puasa, zikir, mujahadah, menyendiri. Masa ada sih seorang yang mengaku mursyid cintanya pengen dilihat orang terus ya, hubul madah, ya dipuji, banyak follower. Aduh, kalau saya sih ketahuan emang ya masih begini-begini aja kita sama anak muda ya kan, bukan mursyid toriko, bukan ini dan itu. Ya saya rasa itu tanggapan saya mengenai fenomena Yusuf Mubarak atau yang saya kenal dulu namanya Yudi ya. Ya khair, mudah-mudahan cerah semuanya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi. Udah, tuh videonya. Gimana isi dari dua video ini? Hampir sama kan? Hanya saja untuk video yang kedua, yang baru, itu memang rada sopan, rada bijaksana. Ya karena ya tentunya hal ini kan udah diedit tentunya setelah melalui proses editing gitu ya. Jadi jelas sudah diedit, kemudian di situ ada pencitraan. Hahaha. Kali ini saya akan menanggapi Kiai Haji Bukhari Al-Arabi dari statement yang beliau sampaikan di dalam video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta menanggapi tentang Yusuf Mubarak atau yang dikenal dengan Abah Yusuf. Jadi begini, zaman saya pesantren di Menes Pandeglang dekat dengan Labuan, saya tahu Yusuf Mubarak itu ya era-era tahun 90-an lah gitu. Yusuf Mubarak itu dulu namanya Yudi. Dia bukan orang yang punya latar belakang pesantren atau terkenal kealimannya ini dan itu. Tidak, dia orang biasa yang bergaul di pasar biasa, cuma tiba-tiba dia punya kecenderungan ikut majelis zikir. Nah, yang itu ya. Poin pertama yang saya akan komentari itu adalah yang dikenal dengan Yudi. Ya. Jadi sebenarnya nama Abah itu apakah Yudi atau Yusuf? Yusuf atau Yudi? Udah sih gini aja. Mengenai nama, ya. Jadi poin pertama itu mengenai nama Abah Yusuf. Abah Yusuf itu memang panggilannya adalah Yudi. Yusuf itu memang nama aslinya. Jadi beliau nama aslinya itu nama di kakaknya, kemudian nama di akta lahirnya itu Maulana Yusuf Priyanadi. Dan kesaksian dari ibunya ketika ibu beliau ini, ibu Abah Yusuf ini ditanya, karena memang banyak yang bertanya, tidak hanya Ustadz Bukhari saja yang bertanya, banyak yang nanya. Jadi meragukan apakah Yusuf ini itu adalah nama asli atau nama keren-kerenan. Gitu kan? Tanya. Nah, maka ada satu video yang nanti saya akan cantumkan di deskripsi, silahkan tonton saja. Tuh. Itu di situ terdapat kesaksian ibu beliau bahwasanya nama aslinya itu memang Maulana Yusuf Priyanadi. Hanya saja karena Maulana Yusuf Priyanadi itu terlalu panjang, yang manggilnya susah ini, maka dipanggil Yudi, kependekan dari Yusuf Priyanadi. Walhasil itu adalah memang nama asli beliau dan lakop ya atau nama panggilan itu adalah Yudi, dan ini bisa dipertanggungjawabkan di keluarga Abah Yusuf, di ibu beliau, di adik-adik kakak-kakak beliau, dan juga teman-teman sekolahnya. Jadi kalau Anda itu jangan gampang untuk menjustifikasi orang lain, di mana informasi yang Anda dapatkan itu belum tentu benar, minim, gitu kan. Makanya tanya langsung aja ke orangnya. Itu kan Anda sudah kenal dengan saya, kenapa nggak langsung hubungin saya? Itu kan. Nah, oke, itu adalah poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, di mana Abah ini kata Anda ya, mentahbiskan diri sebagai seorang mursyid. Ya. Ini sudah banyak, gitu kan. Udah fitnah yang tersebar di mana-mana itu sudah banyak yang mengatakan bahwasanya Abah Yusuf itu adalah mursyid KW, gitu kan. Bahkan dikatakan sebagai seseorang yang mursyid-mursyidan. Oke lah, kita berbicara data. Ada kok datanya. Data, ijazah, ya, sertifikat, di mana beliau itu mendapatkan kemursidan itu dari guru beliau. Siapa? Yang pertama adalah Said Fadil Al-Jailani, itu untuk Thariqah Qadiriyah, dan juga sekaligus beliau juga mendapatkan izin kemursidan dari Abah Kamsani. Kemudian itu untuk Qadiriyah. Dan untuk Naqsyabandiyah beliau pun juga mendapatkan izin kemursidan
dari Abah Kamsani. Di mana Abah Kamsani ini? Di sana di Kidul, di Gunung Kencana. Atau silahkan cek saja jika Anda itu tidak atau meragukan atau tidak mengaku, hasilnya nggak butuh pengakuan sih, hasilnya nggak butuh pengakuan. Jika Anda ini misalnya meragukan kemursitannya ini dari mana gitu, nantilah itu mah harus ngopi bareng itu mah Ustadz. Kemudian video selanjutnya ya. Kemudian dia hijrah ke bilangan Cinangka, dan itu sah-sah saja. Cuman lucunya bagi saya, ketika dia sering naik ke YouTube atau bikin konten. Untuk selanjutnya, ya, Abah Yusuf itu dulunya tidak dikenal sebagai seorang santri. Atau iyalah. Kenapa? Karena Anda tidak mengalami. Anda juga bukan temannya, yang nggak bakalan tahu. Terus memang di sisi lain, Abah Yusuf ini kan memang merupakan anak dari orang tua yang kurang mampu. Karena ibu beliau saat itu kan janda, yang meninggalkan banyak, 3 dari anak-anak yatim, lantaran bapaknya sudah meninggal. Gitu. Kemudian memang bapak dari Abah Yusuf itu adalah pegawai bank. Cuman meskipun bapaknya Abah Yusuf itu katakanlah orang yang berada, tetapi tidak mendukung Abah Yusuf untuk pesantren. Karena memang beliau itu lebih senang pesantren daripada kuliah. Sampai oleh bapaknya Abah Yusuf itu ya didaftarkan di kuliah di IAIN saat itu yang sekarang menjadi UIN, itu pun sering bolos. Kenapa? Karena lebih senang pesantren. Tahu mana pesantrennya, di mana beliau pesantren. Atau di sana di Pandeglang. Di siapa? Di Mama Solihin. Siapa Mama Solihin? Mama Solihin itu adalah murid dari Mama Sempur Purwakarta. Ya, di sisi lain memang Abah Yusuf ini ketika mudanya itu tidak seperti Ustadz Bukhari gitu yang ketika pesantren itu penampilannya itu keren, yang menunjukkan santri selalu pakai kopiah, kemudian pergaulannya pun juga sesama santri atau kepada orang-orang yang dengan orang-orang yang soleh. Seperti itu. Kalau Ustadz Bukhari gitu kan. Banyak orang-orang yang suudon, yang menjustifikasi bahwasanya Abah Yusuf itu tidak mesantren. Itu mesantren dari mana? Gitu. Lantaran apa ya? Lantaran memang melihat penampilannya Abah Yusuf saat itu ketika muda, ya pakai celana, pakai topi, gitu. Tidak menunjukkan akan kesantrian beliau. Ya wajar lah, wajar. Nah, ini pun menjadi pelajaran bagi kita agar kita ini jangan mudah, jangan suka untuk menjustifikasi kepada orang lain, sementara kita ini tidak pernah bertemu, tidak pernah ngobrol langsung, ya, ngopi bareng dengan seorang lain, gitu. Nah itu untuk kedua ya. Jadi intinya pernah pesantren aja gitulah. Cuman Ustadz Bukhari yang tidak mendengar informasinya atau informasi yang didapatkan itu kurang. Tuh, itu untuk poin kedua. Terus poin ketiga, konten-konten YouTube yang dari sisi narasi bicaranya juga ketahuan kualitas keilmuannya, kualitas bicaranya. Ya, kenapa ini saya ungkapkan? Dari konten-konten YouTube-nya, ya, ketahuan kualitas ilmunya dan kualitas bicaranya. Sebagaimana Anda bisa menilai, sebagaimana Ustadz Bukhari bisa menilai kualitas keilmuan seseorang dari bicaranya, itu padahal dari video doang ya. Bisa menilai seseorang dari video dalam hal keilmuan, ya kan, dalam hal pengetahuan, saya pun bisa. Kenapa? Karena seenggaknya, setidaknya saya dengan Ustadz Bukhari ini pernah ketemu, pernah ngobrol, ya kan, sehingga saya tahu kadar keilmuan Anda. Tuh. Karena saya mengkritik beliau juga yang suka mengkritiki para habaib. Ya boleh-boleh saja mengkritik habaib asal dengan ilmu dan juga dengan akhlak dan etika yang baik. Sebenarnya boleh saja mengkritik ya kepada para habaib asal dengan ilmu dan asal dengan akhlak. Kalau Anda simak ya dari video-videonya Abah Yusuf itu, di situ ada muatan keilmuan tidak? Di situ ada akhlak atau adab tidak? Apakah di dalam konten-konten beliau selalu mencaci maki kepada orang lain dengan menyebut sebagai ini itu gitu?
atau tidak. Ya. Sehingga saya bisa menyimpulkan ini bahwa Anda itu sebenarnya tidak menyimak apa saja yang disampaikan oleh Abah Yusuf di dalam video-videonya. Tuh, lanjut. Sebenarnya orang di balik Yusuf Mubarak ini ada siapa sih? Saya tahu. Yusuf Mubarak ini punya menantu namanya Ustadz Abdul Aziz. Ustadz Abdul Aziz ini LC, lulusan Ahgab dari Hadramaut. Ya, saya kenal betul dengan Ustadz Abdul Aziz. Kenapa? Karena sebelum Ustadz Abdul Aziz menikah dengan anaknya Yusuf Mubarak, Ustadz Abdul Aziz ini menantu. Siapa di balik Abah Yusuf ini? Ternyata ada Ustadz Abdul Aziz. Siapa Ustadz Abdul Aziz? Ya saya. Cuman begini Ustadz, aduh, gimana ini? Yang namanya anak, ya, kepada orang tua atau anak muda kepada orang yang lebih tua, itu bisa nggak sih kira-kira anak muda ini menyetir kepada orang tua? Itu satu. Kemudian yang kedua, Anda ini kan Ustadz Bukhari ini kan adalah orang yang berpendidikan, ya. Tentu bisa dong secara etika, secara attitude, bagaimana gambaran dari seseorang yang lebih muda kepada yang lebih tua. Nggak bisa menyetir. Lagian, saya ini kan orang merdeka. Dari sisi pemikiran, ya kan? Dari sisi sikap, merdeka saya. Begitu juga dengan Abah Yusuf. Juga orang yang merdeka dalam hal pemikiran, dalam hal perilaku. Ya kan? Nah, sehingga karena saya ini adalah orang yang merdeka dalam pemikiran, dan memang dari dulu saya itu adalah orang yang paling senang dengan ilmu pengetahuan. Ya kan? Meskipun ilmu pengetahuan itu menjadi hal yang kontroversi. Selagi dikuatkan dengan data, dikuatkan dengan dalil, itu saya pegang. Meskipun bertentangan dengan orang lain. Gitu, itu saya pegang. Itu dari dulu ya. Terus satu pertanyaan nih buat Ustadz Bukhari. Kita selama ini kita ini belajar ilmu, pesantren, kuliah, segala macam. Emang tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk doktrinisasi dalam hal asobiyah, fanatisme. Fanatisme kepada siapa? Fanatisme kepada satu kelompok, ya kan? Satu tokoh, ya kan? Atau satu golongan. Ilmu yang selama ini kita pelajari itu apakah hanya untuk mengejar fanatisme tadi? Meskipun bertentangan dengan kebenaran, apakah seperti itu? Tentu tidak. Ya kan? Tentu tidak. Kenapa? Karena yang selama ini kita pelajari itu adalah untuk mencari sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Tentunya kebenaran yang dikuatkan dengan dalil, yang dikuatkan dengan argumentasi, yang dikuatkan dengan data-data ilmiah. Nah, sehingga ketika seseorang itu memiliki tujuannya adalah sebuah kebenaran, adalah sebuah pengetahuan, keilmuan, ya, maka itulah yang selalu akan dia kejar, dan fanatisme kepada golongan, kepada tokoh, kepada ormas, bahkan itu akan ditabrak oleh dirinya. Begitu loh. Jadi ini justru merupakan pengaplikasian atas ilmu yang saya dapatkan dari dulu sampai sekarang gitu. Ya kan? Makanya pemikiran dibalas dengan pemikiran, ya kan? Ucapan dibalas dengan ucapan. Jangan pemikiran dibalas dengan emosi. Itu mah nggak logis, apalagi kita ini mengaku sebagai orang yang berpendidikan. Apalagi pendidikannya adalah pendidikan pesantren. Gitu ya Ustadz ya. Lanjut. Oh, asik ini lama-lama ini. Saya kebetulan bercerai, kemudian menikah dengan anaknya Yusuf Mubarak, ya, alias Yudi ya. Bahkan saya yang ikut membantu mengurus ya kelahiran putranya Ustadz Abdul Aziz tuh. Siap, oke. Beliau kan memang waktu tahun berapa itu ya, 2016, masih ingat saya, di bulan Desember itu ya, waktu kelahiran putri saya yang pertama. Dan itu di rumah sakit Tangerang. Nama rumah sakitnya, saya nggak ingat. Cuman saya ingatnya itu, Anda atau Ustadz Bukhari itu hanya menjenguk. Menjenguk dengan mengurusi, itu beda Ustadz. Itu beda. Coba Anda buka, ya. Anda buka di kamus, di KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Mengurusi
atau mengurus, artinya nih, saya bacakan, mengatur segala-galanya tentang suatu urusan atau hal dan bertanggung jawab mengenai hal itu. Mengatur segala-galanya ya. Anda merasa tidak mengatur segala-galanya dalam urusan anak saya yang pertama itu? Oke lah, nggak masalah. Kalau misalkan tidak mengatur segala-galanya. Tapi saya ucapkan terima kasih ya kepada Ustadz Bukhari karena sudah membantu mengurusi anak saya. Terima kasih banyak Ustadz. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairul jaza. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Itu dirujuk ke rumah sakit di Kota Tangerang. Jadi harapan saya Ustadz Abdul Aziz ikut berperan dalam mengarahkan mertuanya. Ya tentu ke pembicaraan atau ke arah yang lebih baik. Siap. Karena bisa membantu meluruskan atau mengarahkan orang tuanya. Jadi tadi itu ya. Saya kan sebagai anak. Ya sebagai anak, ya sebagai murid. Karena saya sampai sekarang kan masih belajar. Sampai meninggal saya itu terus-menerus belajar itu. Dan saya tidak pernah merasa bahwa diri saya adalah seorang ulama atau orang yang berilmu atau apa. Enggak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga dari itu semua ya. Sampai sekarang saya masih belajar dan saya santri. Ibaratnya di sini, saya ini posisinya adalah seorang santri dan seorang anak. Apakah bisa seorang anak itu meluruskan, mengarahkan ya pandangan kepada orang tua? Sementara tadi yang saya bilang ya, bahwa kita adalah orang yang merdeka. Kita memiliki pemikiran yang berbeda, kemudian memiliki sikap yang berbeda, ya kan? Nah, kemudian ketika hal itu sama, misalkan beliau memiliki pemikiran dan saya memiliki pemikiran. Saya memiliki argumentasi, beliau juga memiliki argumentasi dan kebetulan itu sama. Nah, pandangan yang sama itu bukan berarti saya menyetir beliau atau beliau menyetir saya. Karena tadi saya adalah orang yang tadi menyukai, mencintai terhadap pengetahuan. Gitu ya. Karena saya mencintai pengetahuan, maka setiap kali ada penemuan baru, ada pengetahuan baru, dan ada dalilnya, ya berarti itu yang saya ikuti. Gitu loh. Bukan karena nggak enak ini, itu, kemudian saya mundur. Atau apa fungsi keilmuan yang saya miliki kalau kayak gitu. Gitu kan. Meluruskan sesuatu, ya, mengarahkan sesuatu, itu biasanya, meluruskan sesuatu, itu biasanya kepada hal yang bengkok. Nah, sementara apa yang bengkok? Yang dari sisi pemikiran misalkan. Apa yang bengkok dari pemikirannya Abah Yusuf? Sementara beliau ini kan juga memiliki guru. Salah satunya adalah Abu Ya Cidahu, Abu Yamuh tadi kan. Beliau seringkali bertemu dengan Abu Yamuh. Ngobrol biasa, bahkan ditemui, ngobrol bareng, segala macam. Sementara sama sekali di situ tidak ada misalkan luruskan, kamu jangan seperti itu, kamu jangan seperti itu. Enggak. Nah, sehingga hal ini ya menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh beliau itu lurus. Gitu. Bukan bengkok. Kalau memang bengkok pasti diluruskan oleh guru beliau gitu kan. Nah, terus lanjut. Jadi dia ahli wirid, tapi belum tentu juga dia mengerti tentang pokok-pokok syariah dan lain sebagainya. Ya harapan saya seperti itu, biar semuanya membaik nih, bukan semakin membabi buta, kerata kritik. Kalau ada ini selalu bereaksi. Kalau memang dia mursyid thariqah, harusnya Yusuf Mubarak itu sibuknya wirid, puasa, zikir, mujahadah, menyendiri. Oke. Kalau memang benar ya Abah Yusuf itu adalah seorang mursyid tarekat, maka dia itu akan diam, akan banyak wirid, banyak zikir, puasa, menyendiri. Punten ya Ustadz ya, punten ini Ustadz Bukhari, keterangan Anda itu dari mana? Orang murid bahwa harus diam di dalam rumahnya untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, untuk berwirid, untuk puasa, dan seterusnya. Sementara ketika ada masalah di luar, dia akan tutup mata. Apakah seperti itu? Anda dari mana referensinya? Kalau Anda baca nih ya, Anda baca Lataiful Minan wal Akhlaq, karya dari Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu taala anhu. Lataiful Minan wal Akhlaq 2 jilid itu. Anda akan menemukan di situ bahwa sosok dari beliau ini ya, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau seorang mursyid, mendapatkan izin dari Syekh Muhammad Asy-Syanawi.
Tapi apa yang beliau lakukan? Apakah hanya sekedar zikir saja, ngaji saja, atau puasa saja diam, dan ketika ada fitnah di luar itu diam? Enggak. Beliau dekat dengan pemerintah. Ketika pemerintahnya bengkok, diluruskan oleh beliau. Ketika pemerintahnya ada sesuatu yang salah, beliau ingatkan. Tapi tentu, ya, dengan cara yang al-hikmah wal mau'idotil hasan. Anda buka saja di situ. Anda kan seorang ustadz, pasti bisa. Gitu. Jadi salah besar ketika Anda mengatakan bahwa seorang mursyid, ya, itu kerjanya hanya zikir, wirid, diem, puasa, dan kholwat, tidak peduli dengan masyarakat sekitar. Anda salah. Kenapa? Karena mujahadah itu tugasnya murid, bukan mursyid. Karena seorang mursyid itu sudah melalui hal-hal yang Anda sebutkan tadi. Gitu. Makanya silahkan Anda kaji lagi tuh pembahasan tentang murid dan mursyid. Gitu ya Ustadz ya. Punten ini saya mengingatkan sebagai saudara ini. Ini bukti dari rasa cinta saya kepada Ustadz Bukhari, sayang saya kepada Ustadz Bukhari sebagai sesama muslim. Itu ya. Tuh, lanjut. Masa ada sih seorang yang mengaku mursyid cintanya pengen dilihat orang terus ya? Hubul madah. Oke. Masa ada sih seorang mursyid, ya, dia itu cintanya adalah pujian, ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Salah Anda mah, salah. Kenapa? Emang ketika Abah Yusuf itu membuat konten, itu senang dengan pujian-pujian orang lain? Biasa aja. Justru lebih senang ya ketika Abah Yusuf itu dicaci maki, disesat-sesatkan, ya, diledek, dihina, dikafir-kafirkan, dimurtad-murtadkan, difasik-fasikan. Itu yang justru membuat beliau senang. Kalau tidak percaya ke sini ngopi dong, ngopi. Itu Ustadz. Tambah lagi ya, ketika beliau itu bikin konten, emang lebih banyakkan yang mana antara yang muji sama yang nyaci? Justru banyak yang nyaci maki ke beliau. Jadi hubul mahmadah dari mana? Hubul hamd dari mana? Justru sebaliknya, beliau malah dicaci, beliau malah dimaki, diledek gitu kan. Dituduh gila, dituduh sesat, ya kan? Dituduh apalagi murtad, sesat, segala macam. Udah kenyang Ustaz beneran, udah kenyang. Tapi apakah beliau sedih? Alhamdulillah, enggak sama sekali. Justru itu adalah tanda bahwasanya beliau itu sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Saya sih ketahuan emang ya masih begini-begini aja kita anak muda ya kan. Nah terus di sisi lain lupa saya. Itu kan bukan akun Abah Yusuf, itu mah akun saya. Saya yang punya channel. Yang nggak ada kaitannya dong sama Abah Yusuf Ustadz. Itu channel mah channel saya. Yang nggak ada kaitannya dong. Artinya dengan Abah Yusuf. Terus pengen nyari duit dari situ. Abah Yusuf mah udah kaya. Tuh mobilnya, lihat tuh berapa tuh? Berapa biji tuh mobilnya tuh? Hah? Dan alhamdulillah Abah Yusuf enggak bisnis, ya kan? Konten kayak gini, nyari duit dari YouTube pun juga enggak, itu mah karena itu adalah konten saya, akun saya, ya kan? Dapat bantuan dari pemerintah, alhamdulillah itu mah juga enggak, gitu kan? Aduh. Jadi itulah bedanya Ustadz antara seseorang yang mendalami ilmu syariat dan seseorang yang mendalami ilmu tasawuf. Kalau orang yang hanya mendalami ilmu syariat tanpa tasawuf, gampang untuk menuduh orang lain. Pengen tenar lah, pengen dapat pujian dari orang lain. Sementara itu adalah urusan hati. Keinginan itu urusan hati. Benar nggak? Atau Anda tahu dari mana? Ustadz Bukhari tahu dari mana bahwasanya Abah Yusuf itu ingin tenar, ya, ingin dapat pujian dari orang lain? Dari mana Anda tahu? Sementara keinginan itu adalah urusan hati. Kecuali jika Ustadz Bukhari ini adalah seorang waliullah yang bisa mengkasyaf isi hati dari seseorang. Itu bedanya Ustadz. Sementara kalau ahli tasawuf tidak seperti itu. Namun jangan disangka bahwasanya ahli tasawuf itu adalah orang-orang yang diam. Ya. Orang-orang yang diem, yang kalem, kemudian ketika terjadi fitnah dia akan diem. Enggak sama sekali. Justru nomor satu yang paling maju dalam melawan penjajahan. Kalau dulu itu penjajahan secara fisik. Kalau sekarang adalah penjajahan mental. Gitu Ustadz.
Lanjut. Kalau dibandingin Ustadz Nurholis mah kagak ada tai-tainya, Nah, dia ngaji ini. kitab. Kalau dibandingkan, kalau Abah Yusuf itu dibandingkan dengan Ustadz Nurholis itu tidak ada tai-tainya. Apakah hal yang seperti ini pantas diucapkan oleh seorang ustadz? Apakah ucapan tersebut itu pantas diucapkan oleh seorang kiai yang menjadi pengasuh dari sebuah pondok pesantren? Ini kiai gitu loh. Kiai. Beliau itu Kiai Bukhari. Kalau saya kan santri gitu kan. Toriko, agak tahu udah tuh mursyid Toriko yang model bagaimana. Ya itu hak dia sih. Nah yang alim itu bukan dia. Kalau dibandingin Ustadz Nurholis mah kagak ada tai-tainya, dia ngaji kitab. Ya. Cuman dia memang begitu modelnya. Siap. Ya. Numpang tenar. Numpang tenar ya. Malu aja kalau ngomong mana AAU. Nah, oke. Udah gitu aja dah. Gimana mana kalau ngomong AAU, ya begitu. Itu tandanya orang yang jujur. Kalau orang yang jujur itu ya apa adanya. Itu kan tanpa ada editan, tanpa ada pencitraan. Kalau orang yang suka pencitraan, itu dia akan memperlihatkan kepada orang lain dan berusaha untuk perfect di hadapan orang lain. Itu kan di hadapan para santri, di hadapan para jamaah, terus di hadapan siapa? Orang banyak lah. Khususnya di depan kamera. Itu kalau orang yang suka pencitraan. Cuman kalau Abah Yusuf enggak. Beliau apa adanya, jujur ya begitu emang. Videonya tanpa editan. Ya. Terus di sisi lain nih ya. Ustadz, punten. Beliau itu apakah Anda pernah mendengar? Apakah Anda pernah menemukan statement dari Abah Yusuf itu bahwa beliau adalah ulama? Bahwa beliau itu adalah orang yang pintar ngaji? Beliau adalah orang yang ahli baca kitab? Enggak pernah. Justru beliau malah mengatakan, saya ini ya orang bodoh. Saya ini orang bodoh, nggak bisa baca kitab. Jangankan kitab yang kuning, kitab gundul. Kitab yang gondrong aja nggak bisa, paletot. Ya itu bentuk ketawaduan beliau. Dan itu sekali lagi, apa adanya. Tuh kan? Itu daripada sok-sokan gitu kan? Sok-sokan memposisikan diri sebagai ulama, alim, seorang kiai, seorang ustadz. Bahkan beliau itu apa? Mendidik kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya untuk satu, jangan pernah merasa diri kalian ini adalah orang yang berilmu. Itu kata beliau kepada murid-muridnya. Jangan pernah merasa bangga dengan ilmu yang Allah titipkan kepada diri kalian. Kenapa? Ya karena ilmu itu hanya milik Allah Ta'ala. Dan ketika ilmu itu memberikan efek negatif yang membuat diri kita merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi daripada orang lain, itu justru menjadi ilmu yang madorot, ilmu yang tidak bermanfaat dan berbahaya bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau menanamkan kepada santri-santrinya bahwa siapapun itu, meskipun santrinya adalah seorang kiai sekalipun, itu jangan sekali-kali merasa dirimu adalah seorang ulama, adalah seorang kiai, adalah seorang ustadz. Enggak seperti itu. Jadi itulah didikan yang disampaikan oleh Abah Yusuf kepada para murid-muridnya. Sehingga sampai saat ini, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ridho dan Allah Ta'ala menjaga hati saya. Saya ini tidak pernah merasa, jangan sampai pernah merasa sebagai orang yang memiliki ilmu. Ya, kenapa? Karena orang yang merasa memiliki ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya tidak menjadi jaminan dirinya untuk menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang takwa. Tapi yang diurus itu apa? Adalah hati. Sehingga tidak mudah untuk menjustifikasi orang lain. Apalagi urusannya hati. Apalagi dia itu suka menuduh orang lain. Mengatakan bahwa orang lain itu pengen tenar. Ya. Orang lain itu pengen mendapatkan pujian. Dan seterusnya. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan urusan kita. Kita pun tidak bisa menilai orang lain dengan penilaian yang seperti itu. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan, kullama zada ilmi, setiap kali saya bertambah ilmu, zadani
ilman bijahli. Maka bertambahlah ilmuku akan kebodohanku. Dan inilah yang selalu menjadi acuan yang saya gunakan, yang saya pakai untuk memiliki sebuah jiwa yang tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi jawaban ya atas statement dari Ustadz Bukhari. Dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Dan mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.